Salam olahraga. Hari ini saya akan lanjutkan materi pencaksilat ya, dalam pembelajaran pencaksilat, yaitu tangkisan. Tangkisan itu ada 4: tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, dan tangkisan bawah. Nah, kita akan langsung saja masuk ke tangkisan. Yang pertama, tangkisan dalam. Tangkisan dalam dilakukan itu caranya kita tangkis ke arah dalam. Berarti dari arah luar ke arah dalam. Dari arah luar ke arah dalam. Begitu juga seperti ini. Inilah tangkisan dalam. Kalau kita mau melakukan ini, berlatih menggunakan tangkisan ini, kita gunakan kuda-kuda. Kuda-kudanya itu adalah kuda-kuda tengah. Nah, kita lakukan kuda-kuda tengah, kemudian kita lakukan tangkisan. Tangkisan dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketika ada pukulan datang, serangan, kita tangkis. Ya, itu namanya tangkisan dalam. Sehingga arah pukulan yang datang itu terbuang ke arah dalam. Tangannya, baik itu kaki maupun tangan. Yang kedua adalah tangkisan luar. Tangkisan luar yaitu tangkisan yang dilakukan dari dalam keluar. Kita ambil dari dalam, kita buang keluar. Dari dalam, kita buang keluar. Apabila ada pukulan atau tendangan yang datang, kita tangkis tangan atau kakinya dari dalam, kita buang keluar. Nah, seperti itu. Bagaimana gerakannya? Sama. Kita ambil kuda-kuda tengah, kita tangkis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itulah tangkisan luar. Ya. Berarti dari dalam keluar. Nah, yang ketiga adalah tangkisan atas. Tangkisan atas itu kita lakukan ketika ada orang memukul kita pada bagian atas, misalnya pada bagian kepala, atau tendangan yang datang ke arah bagian kepala. Jadi kita tangkis. Ada datang, kita tangkis ke atas sehingga tidak bisa mengenai kepala atau bagian tubuh pada bagian atas. Kita tangkis ke atas. Oke, gerakannya semua diawali untuk berlatih dengan kuda-kuda tengah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, tangkisan bawah. Tangkisan bawah, apabila ada pukulan atau tendangan, biasanya ini pada umumnya untuk tendangan, ada tendangan yang datang ke arah bagian kaki kita. Kita harus tangkis. Nah, kita gunakan tangkisan bawah. Tangan kita silang. Kita silang ya. Kita ayun dari samping leher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau posisinya kaki kiri yang depan, kita tangkis dengan tangan kiri. Tapi ketika kita lagi ada lawan, kaki kanan depan, kita tangkis dengan tangan kanan. Ini supaya kaki atau serangan yang digunakan untuk menjatuhkan kita, kakinya yang digunakan untuk menendang kita, tidak jadi atau tidak bisa mengenai kaki kita atau tungkai kita. Jadi kita halang. Maka kakinya akan tercampak, akan terbuang ke samping. Seperti itu ya. Itulah dia tangkisan dalam ya. Dalam pencaksilat ada 4, yaitu 4 macam kuda-kuda ya. Yang pertama kuda-kuda depan, gerakannya seperti ini. Kuda-kuda depan, langkahkan salah satu kaki ke depan, tangan di samping. Yang kedua adalah kuda-kuda belakang, langkahkan salah satu kaki ke belakang. Yang di belakang ditekuk, yang depan lurus. Seperti ini. Ini ditekuk, seperti posisi duduk, ini lurus. Ini kuda-kuda belakang. Yang ketiga, kuda-kuda tengah. Langkahkan salah satu kaki, baik kiri atau kanan, ke samping. Seperti ini. Kedua,
mata kaki menghadap lurus ke depan. Jadi tidak seperti ini, tapi lurus ke depan. Posisi duduk, tangan di samping. Inilah kuda-kuda tengah. Seperti itu juga. Oke. Yang keempat itu kuda-kuda silang. Kuda-kuda silang, kita langkahkan kaki kita. Kaki kanan ini ke depan, silang. Seperti ini. Oke, sekali lagi untuk kuda-kuda silang, kita langkahkan kakinya ini ke depan. Kalau kita mau gunakan ini juga sama. Seperti ini. Inilah kuda-kuda dalam pencak silat. Oke, kalau tadi ada tangkisan, ada juga kuda-kuda. Dalam pencak silat juga ada disebut elakan. Nah, kalau ada tangkisan, tangkisan itu untuk menghindari pukulan, tapi ada sentuhan fisik antara serangan atau orang yang memukul dengan kita. Itu tangkisan. Tapi untuk elakan, kita mengelak supaya tidak kena. Tidak ada sentuhan sedikit pun dari orang yang menyerang kita. Nah, jadi elakan itu ada 4. Yang pertama, elakan atas. Kita mengelak posisi tangan seperti ini, tapi kita ada lompatan sedikit kita gunakan. Jadi ketika kita mengelak, kita melompat. Nah, ini dilakukan, elakan atas ini, ketika ada orang menyerang kita, atau mau menendang pada bagian bawah, atau mau menyapu dari belakang seperti ini, sama kita mengelak dengan elakan atas, yaitu kita melompat. Jadi ketika ada serangan datang, kita mengelak. Ada serangan datang menendang kita bagian bawah, kita melompat, ada lompatannya. Posisi tangannya selalu terbuka untuk siap sedia ketika ada serangan datang berikutnya, ya. Misalnya, ketika ada serangan seperti ini, kita melompat, kemudian menendang lagi dia. Yang terjadi apa? Tentu akan kena sama kita, makanya kita harus siap-siap tangan kita untuk mengelak juga, ya. Oke, ketika ada serangan seperti tadi, kita melompat supaya kita siap siaga, ya. Sekali lagi, lompat, siap siaga, oke? Itu dia elakan, ya. Elakan yang pertama, elakan atas, ya. Kita melompat ke atas. Yang kedua adalah elakan bawah. Ketika kita mau ditendang orang pada bagian kepala atas, jadi kita harus ngapain? Kita harus mengelak ke bawah supaya tidak kena. Jadi kita harus menunduk. Nah, elakan bawah ini kita lakukan seperti ini. Kita langsung ketika ada orang menendang kita, mau ditendang pada bagian kepala atau bagian tubuh kita bagian atas, kita langsung tunduk. Ini namanya elakan bawah. Oke? Yang ketiga, elakan samping. Nah, ketika ada orang di sisi kita mau menendang kaki kita atau menendang tubuh kita ini, kita bisa melakukan elakan. Nah, elakan samping ini, elakan ketiga, posisi kuda-kudanya seperti ini. Saat kita ada serangan, mengelak, ya. Inilah elakan samping. Begitu juga ketika dari sana, mengelak. Nah, ini elakan samping, ya. Yang keempat, itu adalah elakan belakang. Nah, ada serangan, kita mau mengelak, bisa kita gunakan cara keempat, ya. Elakan belakang itu seperti ini. Kita langkahkan kaki kita ke belakang, kita mengelak, ya. Jadi kita langkahkan kaki, salah satu kaki mengelak, ya. Elakan belakang. Nah, ya, itu posisinya. Jadi ketika ada serangan, terserah kita atau terserah kamu. Kamu menggunakan elakan yang belakang, atau elakan samping, atau elakan atas, atau elakan bawah. Itu terserah ketika atau disesuaikan dengan kondisi. Ya, kalau serangannya itu posisinya mengambil bagian bawah, kita gunakan elakan atas. Kalau hanya menendang sedikit, elakan samping. Kalau dari depan kita lawan, kalau kita hanya perlu sedikit mundur, mengelak, kita gunakan elakan belakang. Ya, kalau memang dia menendang pada bagian atas kepala kita, jadi kita gunakan elakan bawah. Oke? Nah, itu dia elakan dalam pencak silat. Selamat berlatih. Tetap semangat mencoba.
Ingat, dalam bela diri pencaksilat harus menggunakan semua cabang ilmu bela diri, harus menggunakan ilmu padi, ya. Semakin menunduk semakin berisi. Artinya semakin kamu bisa, semakin bagus gerakanmu, semakin kamu tidak arogan atau tidak sok jago, ya. Nah, karena dalam pencaksilat atau semua seni bela diri yang lain itu tujuannya adalah untuk menjaga diri, ya, untuk mempertahankan diri dari serangan lawan atau serangan ketika keadaan-keadaan mendesak. Itu saja. Semangat. Semoga mendapatkan dan video ini bermanfaat untuk pelajar-pelajar, ya. Karena ini adalah pencaksilat Indonesia, harus kita lestarikan karena budaya dari Nusantara, ya, atau warisan dari nenek moyang kita. Oke, salam olahraga.